Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma indakum yang fadu wa ma indallahi baqa wa la nabiyana allazina sabaru ajrahum makanu bimakanu yaksibun. Wa qalu aidan ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Apa-apa yang di sisimu akan hilang, dan apa-apa yang di sisi Allah itulah yang kekal. Dan kami pastikan kami akan memberikan sesuatu yang lebih baik kepada orang yang sabar atas apa yang mereka perlihatkan. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah, dan hendaklah masing-masing dirimu untuk melihat perjalanan hidupmu, guna mengetahui sejauh mana bekal yang sudah kamu persiapkan untuk kebutuhan kamu di hari esok. Bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pertama, surat An-Nahl ayat yang ke-96, dan surat kedua, surat Al-Hasyr ayat yang ke-18. Yang sama-sama kita muliakan keluarga besar almarhumah selaku ahli bait yang saat ini sedang berduka. Kemudian Pak Sof selaku ketua dari komisi kematian ini. Ya, ketua Pak. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu jamaah masjid dan jemaah takziah, umumnya kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jemaah takziah yang dirahmati Allah. Puji syukur kembali kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sempat tertunda kegiatan Bapak Pantang rencana hari Sabtu malam Minggu, tapi karena hujan labe kamu punya buang pada pasok, tak mungkin dong ya hari hujan labe. Abu pun kok jadi juga mungkin udah gak payah aja kemari macam. Di hujan lebih mana, dan alhamdulillah nih wak datang kemari di hari Senin kok. Mudah-mudahan apa nambah niat langkah nan kita langkahkan, kaki tangan nan kita ayunkan, dan waktu yang kita luangkan datang ke rumah ahli bait. Pertama, niat awak untuk memberikan si tawas dingin, dan mudah-mudahan bisa memberikan hiburan kepada keluarga almarhum. Dan kedua, mudah-mudahan ini bisa menjadi nilai ibadah buat kita hendaknya. Amin amin ya rabbal. Kemudian salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi aku cerita jo apa di masjid tadi. Pakai siapa tuh? Neneknya masih ada. Nah, ya kan? Nan meninggal anaknya. Nan jaleh awak ibu itu memang pada dulu kemudian pakai cek protokol tadi itu aku tinggal menunggu waktu saya. Entah awak nan dulu
antah nan orang nan kemudian nggak jalan deh waktu. Cuma yang jelas yang mau iko memang sesuatu yang pasti. Kullu nafsin zaikatul, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian itu. Enggak mau kalau sakit itu cuma penyebab. Tadi ibu kota, ada suami ibu 3 kali koma. Subhanallah. Kalau memang alun aja, alun katipul. Abah pribadi pun mengalami itu, Pak. Tahun 2005 balik. Ambo mungkin lah jadi tahun sebelumnya. Karena penyakit usus papilin sehingga dioperasi di Siti Rahmah. Operasi pertama nih dokter tuh elok nyepelok saja, namun 10 hari kemudian balik di papilin nggak bisa, jangankan BAB buangin tidak bisa. Dibalah balik. Pasca balahan angka 2 itu bayangkanlah dari ulu hati sampai karyari nyopalah bopok tas pos. Babalah bangun tiang bahkan bapotong dado lah 20 cm nado usus boleh bapotong. Dan bahkan kecil istilah lah banyak orang mengatakan dado lain. Baponis. Ibu orang suami ibu pada lamun koma 10 hari 10 hari. 2009. Apa lumayan dia lama aja tuh. Koma memang nggak bisa mampu. Sehingga diperkirakan orang Manado nih. Tapi alhamdulillah sampai gini lain bisa aja basobok jo ibu wasiko. Lepas itu dalam minja basobok jo dari sana wasiko. Artinya Bapak dan Ibu, yang namanya maut bukanlah akibat tabrakan, bukan akibat penyakit, bukan akibat mungkin jatuh dari gedung yang tinggi, bukan. Yang jelas kalau sudah datang ajal itu, tadi Ibu majukan ayat tadi itu, kalau tidak bisa agak dikapa capek sampai ya Allah capek aja mati kok dikasaki sakit gua meminta kalau Allah capek mati ya Allah. Kalau memang dah walun wakatulun bisa. Oh di palambe sakit ya Allah anak elun tipu deh ya Allah. Palambe saya sakit kok tipu anak kan ibu biarlah anak kamarape indah bisa. Walaupun sepersekian detik waktu lana tatul di palambe di pacape kalau sudah waktu sudah pasti akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya maut itu, yang namanya kita kini takziah kini kok. Takziahku sebenarnya bukan untuk almarhumah lho. Kok nana wale. Kalau tu orang rumah beko doa sama-sama. Tapi kalau nanti takziah kok untuk awak ambil pelajaran. Yang pertama, takziah awak kok datang kemari adalah untuk memberikan sesuatu pemahaman kepada ahli bait agar ahli bait menjadi orang-orang yang sabar. Karena memang Bapak dan Ibu, awak hidup di atas dunia kok kecil Allah ma indakum yang fadu wa ma indallahi baqa. Apa-apa yang di sisimu akan hilang, itu pasti. Hilangnya dua semon kedanya. Boleh jadi hilangnya kalau ndak inyo maninggan awak maningganinyo. Dia bakal lama sih. Mudah-mudahan. Tiga aja buah. Iya. Amulang Pak, boleh jadi inyo na meninggal awak atau awak meninggal inyo. Kini almarhumah dijampui oleh Allah. Nya tinggal keluarga risiko. Nya keluarga tinggal berapa orang anak ditinggal? 5, berapa 5? Berapa? Ampe nang dia tinggal keluarga, ada cucu ditinggal. Itu ditinggal 10, nan almarhumah lah jalannya. Lah selesai langkahnya. Kini lah masuk kini kepada perjalanan yang sesungguhnya. Kalau kini awak alun perjalanan sesungguhnya awak. Perjalanan sesungguhnya yang akan kita lalui perjalanan panjang awak ketika awak lah masuk kepada alam barzah. Di sini perjalanan kita yang sesungguhnya. Kamawak Pak. Kok
Serubo kawa, kok kanarako kawa, nampak beko di alam barzah. Kalau orang yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, nanti dia maka menjadi masuk alam barzah, alam penantian, akan Allah lihatkan kepada dia. Iko tampe tinggalnya beko di sarugo. Nampak adanya bayangan sarugo tuh. Sehingga apa? Orang-orang yang meninggal dalam husnul khotimah, nanti di alam kuburnya malaikat akan berkata, "Hai fulan, tidurlah engkau seperti tidurnya pengantin baru." Nah, mau cari tuan tahu apa pengantin baru dulu tuh? Tak langkau sanang hati ada lama awak tuh kan. Baik itu mana? Orang-orang yang husnul khotimah di akhir hayatnya akan seperti itu. Dan dia akan Allah lihatkan bagaimana keindahan-keindahan surganya itu. Makanya orang-orang yang ketika di husnul khotimah, surganya itu menjadi taman-taman surga kata Rasulullah. Dan mudah-mudahan awak beko semuanya dan hadir kilo tergolong nanti kubur kita dan almarhumah danya tergolong kuburnya menjadi taman-taman surga. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ahli bait, perlihatlah kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar ba'as. Sabarkah hanya sekedar sebuah ucapan? Alhamdulillah Ustaz. Lain tak menangis Ustaz. Kan ada orang kecil tak. Lain tak sedih Ustaz. Lain tak ikhwati Ustaz. Lain emang lah ibu lah sakit-sakit. Lain lah ikhlas lo lah arido lo. Hanya sampai di situ ke yang namanya sabar buka. Ayat sebelum ibu membaca tadi, ayat surah Al-Baqarah ayat 151 ada jawab. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Artinya apa Bapak Ibu? Keluarga yang ditinggal, anak ditinggal, suami kuadon yang ditinggal, cucu kuadon yang ditinggal. Semakin diuji oleh Allah kini, semakin dekatkan diri kepada Allah, semakin rajin sujud kepada Allah. Apalagi anak yang ditinggal kini. Alhamdulillah, ada ampe orang anak yang ditinggal. Rasulullah berjanji, dan itu adalah janji Rasulullah yang pasti. Akhirnya Rasulullah. Iza mata ibnu Adam inqata amalihi illa min salasin. Jika mati anak cucu Adam akan terputus segala amal ibadah kecuali 3 hal. Tak akan Allah putuskan itu. Maka siapkanlah 3 dulu. Jangan sampai rugi wah. Tidak akan Allah putuskan tuh. Walaupun nak nadona wa di dunia kolai. Almarhumah lah barang kayak gini lah di alam kubur, tapi ada nanti pokoknya tinggal di almarhumah, insya Allah akan Allah alirkan terus pahalanya kepada dia. Kau nak mau jamin dong? Rasulullah menjamin. Itu nampak tamu. Sodakotun jariyah. Sodakoh jariyah. Alhamdulillah, buat calik masa jiwa sedang membangun. Tuh Pak Bu, itu ladang awak sesungguhnya. Rugi orang. Kalau nyopadian Mas Haji model itu. Sementara mohon maaf, rumahnya berkilat-kilatkan yang bangun sarancak-rancaknya. Tapi rumah Allah nyopadiakan dalam keadaan terbengkalai. Itu adalah orang sepelit-pelitnya di atas dunia ini. Karena apa? Karena dia tidak mengambil kesempatan. Karena apa? Sedekah jariyah itu Allah tidak akan pernah putuskan pahalanya. Sampai kapan? Lawalam besok apa? Yang jelas lain dimanfaatkan orang, lain tagak aja Mas Haji lain, lain sholat aja orang di sini lain beribadah aja orang di sini lain. Ustaz, kamu nak banyak satu dos Ustaz, jadi nak banyak ndak lah Pak. Sasendok simin saya Pak satu, sasendok simin barar gue cuma, barar kira-kira 1.000 nah 1.000-2.000 lah. Sasendok simin saya satu Bapak dan Ibu. Insya Allah Allah akan tetap alirkan pahalanya walaupun Bapak Ibu tidak ada lagi di dunia. Maka rugi ya Wak kalau ada celengan lalu kawak
Mohon maaf Bapak dan Ibu, kadang-kadang kan awak banyak tapi hadis cuma cie hadisnya. Siko Aduh. lah ya do kaleng bajaku Oh. ke rumah-rumah. Oh lain. Iya. Alhamdulillah. Aduh jangan sampai hilangan. Jangan bego Pak Bu, mohon maaf. Aduh orang nandape cie hadis denyo. Aduh, senyum ibadah. Senyum tuh Sedekah. sedekah. Senyum itu sedekah. Jadi ketika celengan lalu perempuan mah pakai cik ibu tadi senyum saja. Sedekah mah. Sedekah mah. Alah sedekah mah. Indah itu nama kasusnya tuh. Kok basobo aja orang lain. Ajaan mau gomero baru di kaluan itu tuh gomero baru. Yang itu nanti kaluan senyum, itu sedekah. Jangan bukan mencari celengan lalu senyum saya. Bukan itu Bapak dan Ibu yang dirahmati. Rugi sesungguhnya ketika ada lewat celengan. Dan alhamdulillah kecil ibu isiku adalah celengan datang ke rumah awak. Itu sesungguhnya Allah sedang mengetuk pintu rumah kita. Bukan petugas, bukan yang, tapi Allah yang sedang mengetuk rumah. Hai pulan, mana hartamu yang akan kau persiapkan untuk kebutuhan kamu di hari esok. Dan mudah-mudahan jamaah siko lain termasuk orang yang mampu mempersiapkan itu. Amin ya rabbal. Yang kedua, yang akan Allah putuskan akan Rasulullah adalah ilman yang fa'ubih. Ibu alhamdulillah seorang guru, seorang pengawas. Kok subhanallah aset hebat. Karena apa? Ternyata masuk kepada salah satu yang Allah akan abadikan, Allah turunkan pahalanya. Sampai kita wallahu a'lam besok sampai kapan tak tahu kita Bapak. Dan bahkan para ulama mengatakan yang namanya ilmu ini adalah merupakan multi levelnya amal. Multi marketing lah, multi level amal. Kalau multi level marketing kan bahas sambung data ke bawah. Iya model itu Pak. Ibu menyampaikan satu pangkalnya ibu. Beko ada anak ibu kok jadi guru loh. Jadi guru loh sampailah ke bawah. Ibu tetap akan mendapatkan nilai itu. Begitu ilmu yang bermanfaat itu ketika kita berikan kepada orang lain. Alhamdulillah. Ketika kita dipercayakan jadi pendidik, kita ketika jadikan penjaya jadi guru, alhamdulillah mudah-mudahan itu menjadi ilman yang fa'ubih kepada kita. Ustaz, kamu ada guru Ustaz. Awak nama aja ada Ustaz. Pak, Bu, murah caranya. Ibu punya anak kan? Dia punya anak. Lain. Aja anak ibu. Baca bismillah saja. Kemakan. Nah, ya tangan kanan makan nak. Nyu amalan dia nak. Bisa anak ibu punya cucu nak. Nyu sampai loh, ikut kecek nenek. Ya tangan kanan. Insya Allah ilmu yang bermanfaat itu akan Allah alirkan. Dan yang terakhir ini buat ahli bayi. Walidun solihan yad'u, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tua. Alhamdulillah almarhumah meninggalkan 4 orang anak, dan ini merupakan aset buat almarhumah. Almarhumah sedang menanti saat ini ada kiriman dari anaknya kepada dia. Kasih sayang seorang anak, mohon maaf Bu, kan ada pitatara adalah pepatah bahasa Indonesia. Kasih sayang orang tua sepanjang jalan. Kasih anak sepanjang pengalaman. Kamu kurang istilah mohon maaf, kurang sepakat dengan itu. Kenapa? Ketika ibu bisa mempersiapkan anak yang soleh, lebih panjang lagi sayang seorang anak ketimbang seorang orang tuanya. Kenapa? Ketika orang tuanya sudah tidak ada lagi di dunia ini, sang anak masih bisa memberikan rasa kasih sayang itu kepada orang tuanya. Bapak, Ibu, ini jaminan Rasulullah. Andai kata Bu, awak masuk ke dalam kubur, lalu andai kata, dan lampu yakin awak punya dosa satu, ada nanda punya dosa sih Pak Bu, awak punya dosa satu. Dan potensi untuk mendapat azab Allah itu ada. Tapi Pak Bu, ketika ada anak yang soleh yang kita tinggalkan di dunia ini, lalu setiap sujudnya kepada Allah,
Ketika di tengah malam dia bangun kepada Allah, dia minta, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, ampuni dosa kedua orang tuaku ya Allah. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil ya Allah. Bapak, Ibu, pakai Rasulullah, Bu. Malaikat mungkar dan nakir akan langsung menghentikan azab buat orang tua yang sedang diazab ketika di dunia ini ada seorang anak soleh yang sedang meminta itu. Lalu anak yang soleh mana? Itu tadi, dia minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Syarat itu tidak banyak-banyak tuh. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Artinya ketaatannya kepada Allah memang dia perlihatkan. Kok mungkin patangko muazin mengumandangkan azan, awak gak maleh-maleh barek datang ke masaji. Diuji deh Allah kini ama ala pai dapet lah datangi penuhan panggilan Allah tuh. Awak tolong ama awak, wak bantu ama awak kini, wak bantu orang tua kini joa sujud kepada Allah. Lalu ketika selesai sujud, baca doa itu, dan insya Allah Allah akan berikan itu kepada orang tua yang berada di dalam alam barzakh. Dan mudah-mudahan anak-anak yang ditinggalkan almarhumah adalah merupakan anak-anak yang soleh itu. Amin amin ya rabbal alamin. Pak Bu, kini di awal almarhumah layaleh langkah, dan untuk ahli bait lah ada puluh sitawasi dinginan menyampaikan. Mudah-mudahan menjadi orang-orang yang sabar, dan janji Allah di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-96, Allah akan memberikan nilai yang lebih baik. Nilainya apakah itulah walau bisawab, tapi Allah janjikan Allah akan berikan nilai yang lebih baik daripada bentuk kesabaran yang dia perlihatkan. Kini awalnya kamu nyabut tadi, kita pasti akan menghadapi yang namanya kematian. Kullu nafsin zaikatul maut. Awak, setiap makhluk yang bernyawa pasti akan menghadapi yang namanya kematian. Ada orang tidak bernyawa sih kok? Ada tidak bernyawa sih kok? Ada di belakang tu tidak bernyawa. Wah, awak saja. Para guru saya. Awak pasti bernyawa. Kalau bernyawa pasti ada istilah camat. Camat? Calon. Kalaulah calon mati, lalu siap-siap lah waktu itu. Lah jane wak ke calon mati. Sama di calon pengantin, pak kira-kira calon pengantin. Bah siap-siap enak. Atau enggak siap-siap enak. Sakurang-kurangnya apa-apa ya. Baik jangan kabur gua. Sakurang-kurangnya apa lah. Anak daru 3 bulan kakak kawin lah sibuk. Lah sibuk. Apa lewat kau ni calon mati. Camat calon mati tentu wak siap-siap pula. Siap. Peringatan Allah Bapak dan Ibu di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-18. Oke, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah. Dan ini peringatan Allah di tengah ayat. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Calik-calik perjalanan ini. Lah bara bekal na punya. Lah yakin wak ada bekal atau enggak? Lah yakin Bu? Insya mudah-mudahan wak yakin wak punya bekal. Tapi keyakinan bukan berarti awak menjadi orang yang jumawa, sombong. Ya Allah, aden rajin sholat ya Allah. Ya Allah, dan rajin puasa ya Allah. Ya Allah, dan rajin zakat. Yakin wak akan diterima oleh Allah? Bawa nabi sholat. Tapi Bapak dan Ibu, kita harus siapkan itu. Pertama, apa yang kita siapkan? Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. La yazilu qaddama abdi yaumal qiyamah hatta yas'alu an rabbih. Tidak akan bergerak kaki seorang hamba nanti di mahkamahnya Allah sebelum dia sanggup menjawab 4 buah pertanyaan Allah.
Dan mudah-mudahan awak bisa mempersiapkan yang ampe. Yang pertama, an umurihi fima afnah. Hai manusia, umur yang Allah berikan kepadamu, kemana kamu habiskan? Kamari abien muatan. Kamari pagungan ternyata ditanya oleh Allah. Ibu lah barangmu bu? Bodoh nih. Mudah ibu. Keseketek harus. Sakit Panjang ibu. panjang. 60 tahun, Amak tuh tanya. 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun umur. Semuanya akan Allah tanya kemana kamu habiskan. Dan penghabisan umur cuma dua golongan manusia. Ada orang yang disebut husnul khotimah, Dan su'un. orang yang baik di akhir hayat. Ada orang yang su'ul khotimah, buruk di akhir hayat. Dan awak berharap mudah-mudahan Allah golongkan kita kepada orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Apa sih orang yang husnul khotimah itu Bapak dan Ibu? Ketika malaikat maut datang menjemput nyawanya, dia bersih keluar dari mulutnya kalimat La ilaha illallah. Dan ketika la ilaha illallah itu bersih keluar dari mulut kita Bapak dan Ibu, Rasulullah jamin darul jannah, pasti kalian akan masuk ke dalam surganya Allah. Maka Bapak dan Ibu, rajin-rajinlah beristighfar, rajin-rajinlah mengucap la ilaha illallah, rajin-rajinlah mengeluarkan kalimat-kalimat yang baik dari lidah kok. Mohon maaf bu, jangan talantuang ampe, jangan takajui ampe, aduh, astagfirullahalazim, capek. Ingat, latih lidah kowa dengan ucapan-ucapan yang terbaik. Pak, Bu, kok boleh cari tuh sakit ke Pak, Bu? Boleh. Hai. Banyak. Kok tak jadi di kampung, Bu, dan mudah-mudahan dewa sekolah ada. Atuh, Pak. Ada sakalompok orang, Pak, galak tabahak-bahak, manangi marawang-rawang. Galak model mencalik nampal yang lucu, menangi model mencalik nampal yang sadia. Dalam satu kelompok, Pak. Kok ada nanti singgung, ada kajimbo, kok cari lah. Mohon maaf, Bu. Karena memang kejadian, Pak. Ana menyebabkan orang satu adonan galak, adonan manani dalam satu kelompok. Ternyata Bapak dan Ibu, ada seorang bapak-bapak. Nan umurnya waktu itu baru kira-kira 40 tahun. Muda atau tidak? Betul. Masih muda. Badan badago, masih sehat. Mohon maaf kok, saya sumuk ya modal pasti, Pak. Saya sumuknya, saya sedang dibisian anaknya. Ya, ucap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena memang itu tugas awak, Bu. Kalau ada orang nampak sedang sakaratul maut tuh, mohon maaf, Bu, jangan dicari ustad lah. Wak tinggal orang gaya wak tinggal, wak cari ustad lu ataupun wak jangan. Awak saya langsung mengikir, langsung apa? Anda takut ya Pak Bu? Wak cari ustad lo. Beko di tengah jalan, dia ngapain? Enggak ada nama bibiang, enggak ada ucapan la ilaha illallah tuh. Sasi atau enggak sasi? Sasi. Maka talkinkan kata Allah Rasulullah, ingatkan kalimat la ilaha illallah dan itu lakukan dan. Ya, ucap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bapak dan Ibu, apakah sang ayah mengikup itu? Ternyata tidak. Nyuangke telunjuknya tinggi-tinggi, lalu nyobengkuan ke ibu jarinya, nyocari pinggir sampai tidur. Kalau dulu sampai tidur itu kan masih basi, Bu. Kalau kini lah banyak berasi. Kalau dulu masih basi. Jadi Satyo anak menyuruh mengucap kalimat la ilaha illallah. Satyo pulau itu sang abang asik menjantik-jantik pinggir sampai tidur. Munculnya makan tuh coki. Na'udzubillahimin. Bangakil kilo. Lah ampiang langkok lawu karena kalau lampe doang, kalau tigo doang, bagi tahu komandan doang. Coki mah, coki. Saya itu Bapak dan Ibu yang sempat hanya terucap dari sang Bapak itu. Na'udzubillahimin.
Sekian mama yang kepergian nyawa itu sama nanti capnya kalimat coki. Pak, Bu, dea, dek tadi lasu. Muazin mengumandangkan azan, inyo asik di meja kuat. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dan inyo asik saja di meja sedang bacoki. Sehingga apa, Bu? Malaikat maut datang mencabut nyawanya. Itu yang cuma sempat terjadi. Awak cita-cita awak apa? Ada awak cari di TV, orang sedang baca Quran, disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang sedang sujud, dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang memang sedang dekat dengan Allah. Kalau sujud itu sedang dekat dengan Allah, dijemput oleh Allah. Kenapa? Karena kebiasaan hidup di dunia. Barana kaujan patui, barana kapunya datangi terus panggilan Allah tuh. Sehingga apa? Ketika Allah memanggil dia untuk menjemput dia, Allah izinkan dia sedang dekat dengan Allah. Dan mudah-mudahan jemaah wasi kuasa donyo dijemput oleh Allah sedang dekat dengan Allah Subhanahu. Amin ya rabbal. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, umur kemana-mana. Yang kedua, Allah Rasul mengatakan yang akan Allah tanya nanti, an-malihi min ainal katasabah wa bima anfaqu. Harta dari mana kamu dapatkan, kemana kamu belanjakan. Ternyata masalah harta Bapak dan Ibu bukan satu yang akan Allah soal, tapi dua, dari mana dapat dan kemana dibelanjakan. Lain dapat jalan yang halal, alhamdulillah. Pak, Bu, harus juga dibelanjakan kepada jalan yang halal. Jangan, mohon maaf Bapak dan Ibu, ko ado anak gadis awak marenge untuk membalian pakai bermaksiat kepada Allah. Jangan kamu balian. Awak kan kadang-kadang dek sayang jo anak minta bali, tolong balian baju model si Susi itu mah. Susi baju you can see. Allah di balian lah dia awak, anak awak takut lo kalah persaingan beko, ndak dapet lo minantu narapo beko. Awak balian pulo pakai anak awak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi halalan toyiban awak cari, awak campurkan dengan berbuat memberikan menafkahkan ke jalan yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang kita cari itu tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah min zalik. Karena pertanyaan Allah itu dua, jawabannya harus satu, dapat dari jalan yang halal, keluarnya juga harus dari jalan kepada jalan yang. Mudah-mudahan Bapak Ibu jemaah musikku sadola dapat jalan yang halal. Mari kita nafkahkan kepada jalan yang halal lagi baik juga. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, anjismihi fima ablah, jasanya masa muda. Habis lain asbabaka fima ablah, masa muda kemana kamu pergunakan, kemana kamu habiskan. Mohon maaf, kok ada orang generasi muda, kok masih generasi muda, masih kuat melangkah, masih kuat berjalan. Langkahkanlah kaki kepada jalan kapal Mas Haji. Mau kadang-kadang yuk kok kecil apa tadi, aduh nih kalau ada olah gaek kok jangan ke kapo duduk saya di bawah lah payah. Tapi datangnya semangat, kalah awak dengan gaek-gaek. Bapak dan Ibu mohon maaf, kini mana banyak generasi muda ke Mas Haji atau nang gaek-gaek kamu gaek-gaek calon mati deh kebanyakan. Padahal nan masuk muda tuwe beko ditanyo deh Allah. Maka karena anak-anak awak Bu, ya ayyuhallazina amanuku anfusakum waalaikumsalam. Karena anak-anak awak masuk muda beko nyotanyo deh Allah nak. Kama di pagunuan, lain di pagunuan ke Allah ridho tidak ditanyo beko. Dan terakhir an ilmihi hal amilabi, ilmu yang kamu dapatkan kamu amalkan atau tidak. Itu 4 hal yang coba renung-renungkan bersama Bapak dan Ibu sebagai bekal untuk kita menuju kampung akhirat kelak. Karena bagaimanapun juga Bapak dan Ibu, yang namanya maut itu adalah pintu awal untuk perjalanan panjang kita. Di dunia cuma sebentar,
Kalau boleh ambo mengumpamakan Bapak dan Ibu, hanya antara perut ibu dan perut bumi. Bara daki antara perut ibu dan perut bumi, Pak. Bara daki ya, Bu. Daki dari perut ibu sampai ke perut bumi. Itu perjalanan kita di dunia. Itulah yang dimaksud dari Nabi. Hidup di dunia antara azan dan iqamah daki. Tapi yang daki itu menentukan nasib kita di masa yang akan datang. Salah kita mempersiapkan bekal, maka kita akan sengsara dalam perjalanan panjang kita. Pak, Bu, batanya bocil. Berapa lama orang di alam barzah? Tahu nggak? Lau alam bisawab nggak tahu. Kenapa? Itu perjalanan panjang. Orang yang zaman Nabi Adam, anak-anak cucu Nabi Adam tuh kini masih berada di alam barzah. Lalu sampai kepada yang nama perjalanan lain, lalu sampai di padang mahsyar, masih di alam barzah. Awak besok meninggal di alam barzah lu, panjang perjalanan. Kemudian Bapak dan Ibu, bangkit kita pada hari kebangkitan. Berkumpul di padang mahsyar, lalu nanti ditimbang amal ibadah kita, kemudian di mizan kita, dihitung kita, lalu menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim, baru beko akhirnya surga atau berapa lama perjalanan itu Bapak? Alam bisawab. Namun yang jelas Rasul gambarkan satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun. Ada orang kurang 1000 tahun umurnya. Zaman kini nak ada. Nah, ada sampai 1000 tahun. Lalu berapa cuma jatah kita dia? Perjalanan panjang kita. Rugi awak andai kata awak nak persiapkan bekal di dunia ini. Bapak dan Ibu, mungkin itu yang dapat mau sampaikan pada kesempatan kok. Mudah-mudahan jadi si tawasi dingin untuk ahli bait dan bisa mempersiapkan bekal untuk kita menuju yang juga namanya kematian itu. Tanya umur kita, kemana kita pergunakan selama ini. Tanya harta kita, koreksi harta kita. Ada enggak yang tidak Allah ridho dan cara mendapatkannya? Kok ada cara Allah tidak ridho balian kau dah. Kemudian kau nafkahkan pula kepada jalan yang Allah ridho. Kemudian yang ketiga, jasad awak, kama awak pagumuan salamu. Dan ilmu yang kita dapatkan, lain awak amalkan atau tidak. Ternyata Bu, awak tidak ditanya bara gelar mati Allah. Pak, enggak. Mulyadi bara gelarmu di dunia profesor, doktor, insinyur, bla 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 sampai situ tidak. Tapi Allah tanya, hai Mulyadi, ilmu yang kamu dapatkan kamu amalkan atau tidak? Ngari wak boleh wak majan karena awak menyampaikan juga awak menyampaikan. Allah akan tanya itu. Allah kita akan pertanggungjawabkan itu. Ilmu yang kamu dapatkan kamu amalkan atau tidak? Coba kita bertanya keempat-empat itu. Dan andai kata kamu yakin pasti basoboknya. Tapi Allah ingatkan pintu taubat Allah masih terbuka walaupun sampai kapanpun juga, asal syarat nyawa belum sampai tenggorokan. Kalau sampai ke tenggorokan itu nggak boleh. Atau matahari terbit dari sebelah barat. Nah, ada tempat-tempat. Tapi sampai itu rahmatnya Allah, itu kasih sayangnya Allah. Allah tidak lihat banyak yang jelas. Kalau kamu ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Panggil ada Allah dengan panggilan cintanya. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah engkau kepadaku. Artinya Bapak dan Ibu, ternyata orang yang beriman ini yang banyak dosanya. Allah panggil, bertobatlah engkau kepadaku, minta ampun kau kepadaku. Dengan apa? Dengan minta taubat, minta ampun yang sebenar-benarnya minta ampun. Dan mudah-mudahan bisa kita ambil itu untuk cari kesempatan raih pintu pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf kok dalam gaya menyampaikan ambo, ari-ari model urang napal yang hebat, model urang napal yang santiang, ilmu hanya seiko Bapak. Ini kesempatan kate maksudnya. Kalau di bawah kan lemah mau ilmu nangale ya. Jadi kok dalam gaya menyampaikan ambo tetap mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu. Mau memaafkan ambo Bapak Ibu. Kok ado bananyo hanyalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan buat kita bersama. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam.